yaitu tausiah ataupun mau'izatul hasanah yang akan disampaikan kepada beliau Al-Mukarram Al-Habib Novel bin Ahmad Al-Idris yang tafadhal bi tahiyah. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabatku dimanapun antum berada, alhamdulillah pada waktu di antara zuhur dan asar, saat panas-panasnya matahari dan waktunya untuk tidur, ya waktunya untuk tidur, Allah Ta'ala beri kita kekuatan melek, ya Allah kasih kita kekuatan untuk melek, sehat, duduk, cari ilmu. Ini rezeki yang tidak disadari, rezeki yang sering dianggap bukan rezeki, sehingga rezeki yang semacam ini seringkali tidak disyukuri. Biasanya kalau dapat duit ngucap alhamdulillah, tapi kalau duduk begini rasanya biasa-biasa saja. Makanya saya mengingatkan diri saya dan juga semuanya untuk betul-betul merasa ini rezeki, ya ini rezeki. Mari kita bareng-bareng ucap alhamdulillah, karena rezeki yang semacam ini yang membawa kita kepada kenikmatan hidup dunia dan kenikmatan hidup nanti di akhirat. Mulai mau meninggal, orang-orang yang biasa duduk di majelis semacam ini, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Itu kalau mau meninggal, meninggalnya enak, ya meninggalnya enak. Malaikat Israel alaihi salam, makanya kita kalau nyebut malaikat Israel jangan lupa ngucap alaihi salam, maksudnya titip salam buat malaikat Israel. Siapa yang biasa titip salam kepada malaikat Israel alaihi salam, maka nanti kalau beliau alaihi salam datang kepada kita sudah kenal. Kenapa? Biasa titip salam, karena sudah kenal, malaikatnya akan mesem, malaikatnya akan senyum, dan kitanya tidak kaget. Kenapa? Oh udah kenal, karena udah sering kirim salam. Nanti malaikatnya alaihi salam datangnya menyenangkan, kemudian akan mencabut nyawa kita insya Allah tanpa kita rasakan, karena kita dikasih obat bius ala malaikat atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau enggak pernah hadir majelis-majelis semacam ini, naudzubillah min dzalik, atau hadir tapi jarang, hadir atau jarang, nanti kalau mau meninggal dunia, saat yang lain itu nggak tahu apa yang kita rasakan, mungkin yang lain teriak-teriak, nyebut dan lain sebagainya. Dan zaman sekarang saya sudah hampir tidak mendengar kalau ada orang sakit mau meninggal, ada yang bisi, ayo nyebut Allah, hampir tidak mendengar. Karena biasanya ujuk-ujuk sedo, tiba-tiba meninggal tanpa
tanpa proses yang jelas. Sudah hampir juga tidak mendengar, hampir ya, orang meninggal mengucap la ilaha illallah atau mengucap Allah, Allah, itu sudah hampir tidak mendengar. Alhamdulillah masih ada, tapi sayangnya di sinetron. Ada di sini sinetron itu kalau yang mau meninggal memang dia berperan sebagai muslim, ujung-ujungnya selalu mengucapkan la ilaha illallah atau Allah, Allah, kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Nah kalau memang tidak biasa seperti ini, itu kalau mau meninggal, film yang diputar adalah drama Korea, sinetron, maka nggak bisa nyebut yang baik, nggak bisa ngucap yang baik, maka malaikatnya akan nyabutnya tanpa obat bius. Dia deledel, nggak pakai obat bius. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minuh. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari kematian yang semacam itu. Insya Allah semuanya panjang umur, sehat walafiat, kelak husnul khatimah. Makanya tadi saya mau nyampe sini buat judul, kira-kira pengajiannya bahas apa? Jawabannya yang muncul di hati saya, apa bekalmu, sangumu apa? Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa dimanapun antum berada, di hadapan saya ini wajah-wajah mau mati. Maksud saya wajah-wajah mau mati bagaimana? Usianya rata-rata udah di atas 45 tahun. Betul. Ya, yang wajah-wajah begini, wajah-wajah yang sudah siap dipanen malaikat. Wajah-wajah sudah siap dipanen malaikat. Sayangnya nggak sadar kalau udah hampir dipanen. Maka tugasnya ustadz, tugasnya penceramah, tugasnya kiai, tugasnya habib, tugasnya talibul ilm dan mu'alim mengingatkan, kalau umur sudah 45 tahun ke atas, itu sebentar lagi waktunya take off, terbang, tinggal landas, pindah. Waktunya pindah. Saya mau nanya sama ibu-ibu dan pemirsa serta bapak-bapak, tanya sama semuanya, kalau mau pindah, kira-kira mau bawa sangu atau nggak bawa sangu? Mau pindah rumah, diangkut-angkut atau nggak diangkut-angkut? Diangkut-angkut. Masalahnya pindah akhirat nggak boleh ngangkut, kitanya diangkut. Semua yang untuk akhirat itu harus dipaketkan sejak sekarang. Semua untuk akhirat gak bisa nanti dibawa bersama ruh, meninggal gak bisa. Semua untuk akhirat sifatnya paket. Sejak sekarang tiap hari dipaketkan, dikirim ke sana. Nanti berangkatnya tangan kosong, gak bawa apa-apa. Harta jadi milik ahli waris. Nama tinggal kenangan. Yang dibawa amal soleh. Amal soleh yang mana? Yang sudah dikirim sebelumnya. Nanti kalau udah pindah di sana, masih bisa dapat kiriman paket dari yang masih hidup, kiriman paket dari pernah amal jariah, misalnya bangun masjid, bantu pondok pesantren, mensekolahkan anak ke pesantren, menjadikan seorang anak jadi dokter yang soleh atau dokter yang solihah. Itu nanti jadi amal yang pahalanya nggak akan putus, ngalir terus lamanya. Pertanyaan saya untuk saya dan semuanya, sangumu apa? Apa bekalmu? Lurah, camat, RT, RW, kiai, habib, ustadz, talibul ilm yang cari ilmu, ibu rumah tangga, pengusaha, karyawan, buruh, pengangguran, bekalmu apa? Kenapa? Mati gak lihat titel, mati gak lihat pangkat, mati gak lihat siapa dirimu, mati itu pasti, mati itu harga mati itu harga mati, gak bisa ditawar lagi. Mosok jenengan modil sama malaikat bisa dibayar berapa? Tak mundur sebentar itu kan gak iso ya, pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan saya heran kepada manusia yang betah hidup di sini. Bu, boleh saya nanya? Boleh?
Banyak nggak orang yang suka berkeluh kesah? Banyak. Ibu termasuk korban atau pelaku? Korban itu maksudnya yang dengar curhat, yang dengar curhat itu namanya korban. Pelakunya yang suka curhat. Nah ini pelakunya hadir atau nggak hadir? Hadir ya. Namanya berkeluh kesah itu enak atau nggak enak? Nggak enak. Berarti dunia ini enak atau tidak enak? Karena banyak yang berkeluh kesah, ya berarti menurut orang-orang itu dunia itu tidak nggak enak. Kalau nggak enak mestinya kita diajak pindah, mau atau nggak mau? Saking baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking baiknya Allah Ta'ala, Huwar Rahman, Huwar Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita ditaruh di dunia ini cuma sebentar, ojo suwe-suwe, sakno awakmu. Kasihan kamu di dunia lama-lama, karena dunia itu tidak menyenangkan. La roha, nggak ada yang namanya istirahat di dunia, nggak ada yang namanya nyaman di dunia. Semua yang kita suka pasti akan rusak. Semua yang kita suka pasti akan rusak. Itu dunia. Makanya dunia dibuat sama Allah kita mampir di sini sebentar saja. Kenapa? Kasihan kalau lama-lama. Makanya terus dipindah ke akhirat, dipindah ke tempat yang penuh nikmat. Yang kenikmatannya nggak bakal rusak. Oh, tolong dijawab jujur, sejujur-jujurnya. Suaminya ganteng enggak? Alhamdulillah. Ya, memang sebagai istri harus ngomong suaminya ganteng. Walaupun orang lain nganggap kaya ngono kok ganteng, nggak ngurus. Yang penting buat aku suamiku ganteng. Pertanyaan saya, kalau tambah umur tambah ganteng apa tambah elek? Itu dunia. Mungkin waktu nikah wahyu, waktu nikah ganteng, mungkin jalannya waktu tadinya gagah, berjalannya waktu semakin layu, semakin layu. Pohon yang tadinya luar biasa, tambah lama, tambah lama, tambah lama, buahnya semakin sedikit, lama-lama kena angin ambruk. Cat waktu beli, masya Allah, harganya berapa juta catnya? Awal dicat, wah bagusnya luar biasa. Setelah setahun kusam warnanya. Itu dunia. Nggak ada dunia kok tetap itu nggak ada, kecuali satu, yaitu para anbiya wal mursalin, auliya was solihin, orang-orang yang ketempel dengan nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang ketempel dengan akhirat. Siapa ketempel akhirat, dicatnya pakai akhirat, dibuat sama Allah Ta'ala senang dengan akhirat, tambah tua kok dilihat semakin enak ya, semakin tua disaksikan semakin menyenangkan. Kenapa? Semakin dekat dengan akhirat semakin muruk, semakin dekat dengan akhirat semakin menyala. Karena dia berdekatan dengan yang kekal, maka dia pun mendapatkan sifat-sifat yang mirip kekekalan. Namanya akan dikenang, kebaikannya akan dikenang, wajahnya akan dirindukan, kehadirannya dicari. Kenapa? Karena dia sudah dekat sama akhirat sebelum pindah ke akhirat. Saya mau nanya sama ibu-ibu, Bu, masya Allah, tegang semua. Tanya sama ibu-ibu. Saya separuh jalan tadi nyetir, kemudian digantikan teman saya, karena saya ngantuk digantikan teman saya. Pertanyaan saya sama ibu-ibu, mohon maaf pemirsa, karena di hadapan saya ini banyak ibu-ibu ketimbang bapak-bapak. Makanya yang saya sapa ibu adil ya Bu ya. Oke, nanya sama ibu-ibu, kekayaan terbesarmu apa? Sehat, apalagi? Anak, apalagi? Ilmu, apalagi? Bingung ya? Iman Islam, apalagi? Cinta Habib, oke, apalagi? Apalagi? Ternyata dari semua yang disebutkan, suami tak tersebutkan. Betul ya Pak ya? Betul ya? Masya Allah. Anak disebutkan, suami
Sepuranipun ingkang kathah. Ternyata tak tersebutkan oleh para istri yang ada di majelis ini. Anak itu kekayaan yang terbesar, betul. Tapi sering atau jarang marah sama anak? Sering ya? Sering. Pertanyaan kedua, yang mengandung anak 9 bulan siapa? Ibu atau tetangganya ibu? Ibu yang mengandung, betul ya? 9 bulan. Waktu mau melahirkan taruhannya apa? Nyawa. Berarti ibu sudah siap mati demi anak. Kenapa siap sabar demi anak setelah anak hidup kok nggak siap? Aneh ya? Mati siap, anaknya hidup, sabar nggak siap. Sabar nggak siap. Anak ini kalau tidak kita jaga sesuai perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW, bukan jadi harta yang berharga, justru akan jadi harta yang menyiksa. Kalau anak itu anak yang durhaka, anak yang tidak dicintai Allah dan Rasulnya, na'udzubillah min dzalik. Dan sekarang banyak anak jadi durhaka gara-gara orang tuanya. Gara-gara orang tuanya. Kok bisa? Contoh ya, orang tua dulu waktu saya masih kecil, nenek saya itu kalau lihat anak kecil polah, pelayon, gelundung, jelosor, jelungup, apapun namanya, nggak dibilang nakal, enggak, cah pinter, anak pinter, pinter, betul. Tapi sekarang kalau anak ibu yang masih kecil lari, nabrak vas, kemudian jatuh, pecah, ibu bilang anak pinter apa nakal? Yang muncul polanya gak karu-karuan, tingkahnya gak karu-karuan, motornya dinggo, masya Allah, kalimat-kalimat kasar yang keluar, betul. Itu anaknya siapa? Anakmu. Alhamdulillah bukan anakku. Anaknya sendiri dibilang nakal. Begitu seorang ibu atau ayah berkata nakal, maka malaikat mengatakan amin. Malaikat ucap apa? Amin. Berarti anaknya jadi anak nakal. Tapi kalau orang tua dulu anak pinter, padahal beling, padahal tingkahnya luar biasa, anak pinter, dibilang anak pinter, malaikat bilang amin. Makanya banyak ya, nggak sedikit ustadz atau kiai atau habib ngomong, dulu waktu kecil saya nakal, betul ya? Dulu waktu kecil saya nakal. Tapi orang tua kita nggak pernah ngomong anak nakal, anak pinter. Makanya akhirnya jadi pinter. Paham ibu-ibu? Jadi kalau hartamu itu yang termahal anak, ya tolong anaknya dijaga, jangan disia-siakan, jangan dimarah-marahin, jangan hatinya pegel sama anak. Kenapa? Gak mungkin anak bisa jadi anak yang baik kalau orang tuanya hatinya tidak ridho kepadanya, hatinya nggak ayem kepadanya, hatinya pegel, mangkel, sumpet kepada anak. Gak mungkin anak bisa jadi anak yang soleh, walaupun dipanggilkan habib, kiai, ustadz, kumpul jadi satu, ngajari Al-Quran, anaknya nggak mungkin bisa jadi wali kalau orang tuanya hatinya pegel dan mangkel. Kenapa? Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua, marahnya Allah bergantung marahnya orang tua. Anaknya baca Al-Quran tapi orang tuanya sering mangkel, sering pegel, maka Allah mengatakan aku tidak ridho sama anak itu karena bapak ibunya tidak ridho. Na'udzubillah min dzalik. Yang berikutnya, orang tua dulu tuh indah sekali. Anak sakit panas, kalau orang sekarang, aduh meh mati iki, nok mati piye, bingung, yang muncul kalimat-kalimat jelek. Tapi coba simbah-simbah terdahulu, anaknya sakit panas, cucunya sakit panas, komentarnya sama mantunya, meh pinter, betul? Ini mau pinter, makanya sakit panas. Mantunya ngayal, mau pinter bagaimana? Panasnya 39, ini cuma berdarah, ini bisa mati, ngayal. Mertuanya bilang, ini mau pinter. Maksudnya mertuanya apa?
ojo kemurungsung, mikir yang bagus-bagus, ngomong yang bagus-bagus, bilang saja mau pinter, tapi ya bawa ke dokter, sehingga hatinya tenang, kalimat yang keluar baik, malaikat amin, insya Allah sehat. Jelas ibu-ibu? Jadi kalau harta termahalmu anaknya dijaga. Pertanyaan berikutnya, kalau pagi anak berangkat sekolah, ibu kalau bangunkan anak yang mau berangkat sekolah, biasanya sabar atau marah? Marah, betul? Marahnya bagaimana? Nanti sekolahnya terlambat, betul? Untuk sekolah kamu marah, tapi untuk sholat subuh kamu gak pernah marah. Azan subuh sudah berkumandang, matahari hampir terbit, kamu nyantai-nyantai saja. Kenapa? Belum jam 7 pagi, belum waktunya terlambat sekolah. Jadi lebih takut anaknya telat sekolah daripada anaknya telat sholat. Makanya gak mungkin anak ini jadi anak yang berbakti sama orang tua, karena orang tua tidak membuat anaknya berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai besok bilang sama anak, telat nggak jadi masalah untuk sekolah, tapi telat sholat kamu berurusan sama bapak dan ibumu. Begitu. Ini kelihatannya pelaku semua nih. Ya tidak apa-apa, kalau yang saya omongkan pas itu alhamdulillah, berarti belajarnya tepat sasaran. Tinggal kita rubah jadi yang lebih baik lagi. Gimana nanti selesai dari majelis ini kita bisa menjadi orang tua yang hebat untuk anak-anak kita, kita. Kemudian ngasih nama anak, masya Allah, hartanya ini harta termahal. Orang itu kalau punya toko ngasih nama mikir, toko saya namanya apa ya? Betul ya? Toko saya namanya apa? Nanya sini, untuk apa? Pengen nama toko yang bagus. Giliran nama anak dikasih sama Allah kesempatan pakai namaku. Bayangkan, suruh pakai namanya Allah, tapi kamu tambahin ya depannya hamba, hambanya Ar-Rahman, hambanya Ar-Rahim, hambanya Al-Latif, hambanya Al-Qahar, Abdul Qahar, Abdul Rahman, Abdul Latif. Pilih nama yang lain. Kenapa? Abdul Rahman kurang keren, Abdul Latif kurang keren, kurang cakep. Dikasih nama anak perempuannya, pakai sifat-sifatnya Allah Ta'ala, Nur. Pakai nama anaknya Nabi Muhammad SAW, Fatimah. Pakai nama istrinya Nabi Khadijah, Aisyah. Pakai namanya orang-orang mulia dalam Al-Quran, Maryam. Silahkan dipakai. Justru pakai nama nggak jelas, nggak jelas. Nama nanti kalau dipanggil akhirat kurang berbobot, kurang berbobot. Coba nanti di akhirat anak kita dipanggil namanya Fatimah Indramayu, masya Allah. Ya, Fatimah from Indramayu. Gagah itu di akhirat. Nah sekarang enggak, namanya Marpokal. Ditanya, Marpokal ini nama dari mana? Singkatan antara istri dan suami. Ya, suaminya mungkin namanya Martono, ya. Nah, terus istrinya namanya siapa? Digabung jadi satu. Bukan nggak boleh, saya nggak ngomong nggak boleh. Boleh saja. Anak-anakmu, sakarepmu mau kasih nama. Tapi Allah dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan setiap orang itu nanti akan dipanggil sesuai namanya di akhirat. Jangan sampai anak kita di akhirat malu, jangan sampai nanti kita di akhirat malu. Dan nama itu berpengaruh kepada jiwa manusia. Kalau namanya bagus, nanti manusianya insya Allah akan jadi bagus. Kalau namanya kurang pas, nanti manusianya jadinya kurang pas. Cek nama anakmu masing-masing, tapi nggak perlu rubah KTP-nya. Nanti repot kelurahan. Tiba-tiba banyak warga ganti nama, ngurus KTP-nya repot dan lain sebagainya. Ikhwani rahimakumullah, seperti saya misalnya. Nama saya itu dikasih nama oleh ayah saya Naufal. Nun waw fa'lam, Naufal. Tapi petugas yang mencatat surat itu ya, suruh nulis Novel nggak bisa, A-nya diganti E, jadinya Novel. Padahal nama saya Naufal. Ya nggak apa-apa, menyenangkan hati petugas, sampai sekarang dipakai di KTP, di KK dan lain sebagainya. Tapi nama saya Naufal. Apa artinya Naufal? Pria tampan. Oh iya, pria tampan. Apalagi Naufal artinya serigala. Apalagi Naufal artinya orang yang dermawan. Maka saya ditanya sama orang-orang, Habib namanya Naufal bagaimana? Saya adalah serigala yang tampan dan dermawan.
Maksudnya bagaimana, Beb? Kalau saatnya saya menyala, saya akan menyala. Tapi kalau nggak perlu ada yang disala, maka saya akan menjadi seseorang yang wajah saya cukup meneduhkan dan menenteramkan. Jadi tahu kapan waktunya menyala, kapan waktunya diam. Karena kalau nggak ada serigalanya, ya namanya juga manusia, harus ada sisi serigala. Kalau bangsa ini membutuhkan, masa menghadapi penjajah kita mau senyum-senyum. Ya kalau ada yang mau menghajar rakyat Indonesia, maka kita harus tampil yang terdepan seperti pejuang-pejuang kemerdekaan, maju pantang mundur. Jelas Ibu? Alhamdulillah. Saya nggak lihat jam tadi. Oh ya nih, udah 25 menit. Saya udah janji nggak mau ceramah lama-lama. Karena saya jalannya udah lama. Solo Indramayu sampai sini kan udah lama. Jadi ceramahnya nggak usah lama, tapi ya jangan sebentar. Udah jauh-jauh kok cuman 25 menit ya keterlaluan. Tapi kalau kelamaan kesian yang lagi kelaparan, apalagi Banser panas-panas berdiri saudara-saudara, dan gak jelas ada yang menggantikan atau tidak. Walaupun SOP-nya 15 menit sekali, kadang-kadang dikerjain sama temennya jadi 1 jam gak diganti. Berapa menit gantinya? Gak ada gantinya. Masya Allah. Saya punya alasan untuk gak lama-lama ceramah. Ini kesian nih kanan kiri. Yang di sini beruntung nih, dingin. Yang di sana sembunyi di balik speaker. Sesuaikan kondisi. Lanjut boleh? Belum ceramah kok. Ini belum ceramah, baru muqaddimah. Apa bekalmu? Ilmu. Betul. Ilmu itu adalah harta yang paling mahal. Betul ya? Tapi nyari enggak? Katanya harta yang paling mahal. Saya mau nanya, ibu-ibu dari pagi sampai malam keluar dari ilmu. Bapak-bapak dari pagi sampai malam keluar dari ilmu. Katanya, oh alhamdulillah ada pergantian. Yang di sana cuma divisi, lanjutkan dia. Yang di sini diganti. Katanya ilmu harta yang paling mahal. Seharusnya kalau ilmu harta paling mahal, maka tiap hari kita cari. Nabi Musa alaihissalam, Nabi dan bukan sembarang Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun saja takluk sama Nabi Musa. Kalimullah, diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dikasih tahu ada hamba Allah namanya Khadir atau Khidir, lebih berilmu dari kamu wahai Musa. Apakah Nabi Musa mengatakan, oh saya udah Nabi, saya kalimullah, saya udah top, ya udahlah saya akui Khidir hebat, ya udah gitu aja? Apakah seperti itu? Tidak. Nabi Musa nanya, di mana Nabi Khidir berada? Mau berburu, dicari sama Nabi Musa, jalan sampai melelahkan. Atina qada'ana laqad laqina fi safarina hadza nasaba. Hei anak muda, mana makan siangnya? Capek ini jalan dari Nabi Khidir. Ayo makan siang dulu. Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Maka anak muda tadi mengatakan makan siangnya lari. Makan siangnya lari. Lari bagaimana? Tadi makanannya ikan asin kena air kemudian membuat ikan asin hidup lagi. Ya, disitulah ikannya kemudian lari. Nabi Musa mengatakan, ya itu tempat yang mau saya cari untuk ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Singkat cerita yang panjang, bagaimana Nabi Musa cari ilmu walaupun udah Nabi yang luar biasa. Nah kamu sama saya, kita ini ilmu gak jelas. Sholat saja kita ilmunya lagi gak jelas. Cari ilmu kok beratnya luar biasa. Nunggu ada pengajian akbar baru cari ilmu. Nunggu ada habib, ada kiai baru cari ilmu. Padahal tiap hari Pak Yai, Ustadz Mudin ngajar itu di masjid, ngajar di langgar, gak ditoleh. Dianggap apa? Orang biasa. Sombong amat. Cuman ngajar turutan. Sombong amat. Yang ngajar turutan, ngajar Al-Quran ini adalah ahlullah. Itu keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih ilmu itu bukan Pak Yai, yang ngasih ilmu itu bukan Habib, yang ngasih ilmu itu bukan Ustadz,
Yang ngasih ilmu itu bukan ulama, al-muallim huwallah. Yang ngasih ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan melihat siapa yang ngajarin kamu, mungkin orangnya biasa-biasa, tapi Tuhannya luar biasa. Tuhannya luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bisa ngasih ilmu lewat lisan siapapun, bahkan batu pun bisa jadi jalan untuk kita dapat ilmu. Kadang kan kita sok nyepelekkan gitu ya, apalagi khutbah Jumat. Masya Allah ini bapak-bapak kalau khutbah Jumat, khotibnya itu lagi, dia lagi. Khotib kampung, kampung yang diomongkan nggak pernah ganti. Tiap Jumat isinya ya itu saja. Sekarang saya mau nanya, kita ini kalau sholat, surat Al-Fatihah ganti atau sama? Sama. Al-Fatihah ya begitu, kamu ganti Al-Fatihah ya urusan sama jagat raya. Ganti satu huruf, kamu bisa masuk penjara dan kamu bisa dihajar oleh masa. Na'udzubillah min dzalik. Al-Fatihah sama, tapi ilmunya nggak ada habis-habisnya. Pak Yai, Ustadz, guru ngaji, mungkin yang disampaikan sama ya itu saja, tapi Allah bisa ngasih ilmu yang banyak dari ucapan-ucapan beliau. Kalau kita yakin, Allah akan datangkan ilmu kepada kita lewat siapapun. Tapi sayangnya kita nggak begitu. Kalau yang ceramah mubaligh kondang khusyuk, tapi kalau yang ceramah Ustadz kampung, dia lagi. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita rubah. Pokoknya siapapun kita mau cari ilmu. Yang penting ilmu. Harta yang termahal tadi kenal Habib Novel katanya tadi. Artinya kenal ulama, kenal ustadz, kenal kiai, kenal Habib. Harta yang paling mahal. Kalau betul kamu yakini kenal ulama harta yang paling mahal, bagaimana kalau kamu jadi ulama? Bagaimana kalau anakmu jadi ulama? Bagaimana kalau suamimu jadi ulama? Bagaimana kalau istrimu jadi ulama? Makanya orang-orang dulu karena cinta sama ulama pengen anaknya jadi ulama, anaknya diajak ke tempatnya ulama, anaknya diajak ke tempatnya kiai, anaknya diajak ke tempatnya habib, anaknya diajak ke tempatnya ustadz. Orang sekarang istrinya cinta ulama, suaminya nggak cinta ulama, suaminya cinta ulama, istrinya nggak cinta ulama, bapak ibunya cinta ulama, anaknya nggak cinta ulama. Kenapa? Karena memang tidak berusaha mendidik yang lain jatuh cinta. Pecinta itu akan membuat semua orang di sekitarnya jatuh cinta. Itu baru namanya pecinta. Contoh Banser NU, cinta sama NU, maka di kampungnya dia akan tunjukkan pakaiannya, aku Banser, aku NU. Bendera NU pun dipajang, dipasang, biar semua orang di kampung ini jadi warga NU. Dia tunjukkan aku Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena cinta NU. Lah kalau anda, saya, kita cinta Habib, cinta kiai, cinta ulama, yang ngomong sama anaknya, dunia dan segala isinya nggak ada artinya. Tapi kalau kamu cinta ulama, itu lebih dari dunia dan segala isinya. Kenapa? Bisa menyelamatkan dunia, menyelamatkan akhirat. Ini kalau dibahas panjang lebar 33 menit, saya belum ceramah, sabar. Baru tadi mengutip ucapannya ibu-ibu, betul ya Bu ya? Harta termahal Islam dan iman. Tadi anak-anak yang ngomong itu. Islam dan iman itu harta yang termahal. Nabi mengajarkan jadidu imanakum, perbauri iman kalian. Saya nanya, kalau punya mobil, pengen nggak mobilnya awet? Punya motor, pengen nggak motornya awet? Punya rumah, pengen nggak rumahnya awet? Punya suami, pengen nggak suaminya awet? Punya istri, pengen nggak istrinya awet? Kalau memang istrinya itu harta termahalnya, suaminya harta termahalnya, mobilnya memang mahal baginya, motornya mahal baginya, rumahnya mahal baginya, tentu dijaga bagaimana rasanya tetap seperti baru. Betul. Tiap hari saya tuh pernah ditanya sama orang, Habib, kenapa tuh itu habaib kiai, habaib sama kiai kok suka bakar dupa itu? Kok suka bakar dupa, menyan, bukhur, pewangian? Kenapa suka seperti itu? Manfaatnya apa? Maka saya jawab, kamu punya motor? Iya.
Lah kenapa kamu kalau cuci motor pakai sabun? Punya mobil? Iya. Lah kenapa kamu cuci mobil pakai sabun? Buat apa? Emangnya kamu ciumi wangi? Apakah seperti itu? Ya enggak, ya biar agak gilap saja. Lah kalau mobil saja kamu cuci harus pakai sabun, nggak cukup air, nggak cukup air, maka ruanganku pun juga akan aku harumkan. Nggak cukup dengan ruangan, tapi harus harum. Kan wajar-wajar saja. Intinya motor kita jaga, serviskan, dicucikan dan lain sebagainya. Lah kalau iman tuh yang paling mahal, diservis nggak? Diservis nggak? Pertanyaan saya, kalau Nabi bersabda SAW, jadidu imanakum, jadikan imanmu selalu baru dengan banyak mengucap la ilaha illallah. Pertanyaan saya, satu hari berapa kali kita mengucap la ilaha illallah? Berapa kali? Nah, biar gampang, maka biasakan dikit-dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahun 2004 atau 2003 ya, ketika Habib Umar bin Hafid ada di Solo di kediaman Habib Anis rahimahullah, saya lihat Habib Umar bin Hafid itu terima telepon. Ya, terima telepon. Itu terima telepon tuh ngobrolnya dikit-dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba kalau kita, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya ya, itu kita. Habib Umar bukan oh iya, oh iya enggak, oh iya, diganti la ilaha illallah. Tayyib, la ilaha illallah. Membiasakan mengucap la ilaha illallah. Maka nanti ibu-ibu kalau ke pasar nawar barang, berapa harganya nih? 5.000. La ilaha illallah. Nanti yang jualan bingung. Betul? Tapi biasakan la ilaha illallah. Karena kita ini termasuk susah, suruh duduk la ilaha illallah. Sampai NU, Habib, Kiai harus buat yasinan, buat tahlilan, biar orang mengucap la ilaha illallah sebanyak mungkin. Masa nunggu ada tetangganya mati baru mengucap la ilaha illallah? Masa harus nunggu ada yang meninggal baru mengucap la ilaha illallah? Masa harus nunggu dikumpulkan baru mengucap la ilaha illallah? Makanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu membuat Ratibul Haddad. Di Ratibul Haddad itu diajak la ilaha illallah, la ilaha illallah 25 kali 2 sama dengan 50 kali. Mau dibaca 100 boleh, 1000 boleh, tapi kalau sendiri, kalau sama orang banyak ya sesuai yang ringan-ringan saja. Standar minimalnya 25 kali 2. Biar apa? Biar anak kita, pasangan hidup kita terbiasa mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat ini miftahul jannah, kuncinya surga. Lah kalau kuncinya ketinggalan kan repot. Sudah di depan surga, kuncinya ketinggalan. Kenapa? Nggak pernah dibawa. Kuncinya nggak pernah dibawa. Bawa, ucapkan dalam kegiatan dikit-dikit la ilaha illallah. Dijamin kalau saya sumpah, Anda sumpah, kita sumpah, ngomong sama hati la ilaha illallah, hilang langsung sumpah. Nggak perlu curhat, nggak perlu ke psikolog, nggak perlu ke psikiater, nggak perlu cari teman, cukup la ilaha illallah, langsung sumpahnya hilang. Itu namanya jaga iman dan Islam. Banyak cara jaganya, tapi salah satunya yang gampang itu dulu. Apalagi tadi itu harta sehat. Saya belum ceramah loh ya, baru mengomentari ucapannya ibu-ibu tadi. Harta termahal adalah sehat, betul? Tapi kamu baru sadar kalau sakit. Waktu sehat gak sadar itu harta. Begitu sakit, hartanya habis buat berobat. Akhirnya baru paham sehat itu mahal. Makanya jangan nunggu sakit baru sadar. Karena itu jangan pernah ngeluh kurang ajar. Mohon maaf untuk galak saya, kurang ajar, teriak-teriak aku melarat, aku miskin, hidupku susah, aku nggak punya duit. Saya mewakili malaikat yang lagi marah ngucap kurang ajar kamu. Kenapa? Sehat itu mahal. Kamu dikasih sehat kok bilang melarat, kamu
kamu ini, pilih mana? Sugih tapi setruk kayak saudara, atau pengangguran gak punya duit tapi iso brayon iso pola, pilih yang mana? Mesti sugih pola. Milihnya kan begitu selalu. Kenapa saya ngomong seperti ini? Loh banyak nih loh kita-kita ini punya istri sehat, punya suami sehat, punya anak sehat, tapi kalau duduk ngomong urip kok kayak gini, urip kok kayak gini, hidup kok seperti ini, ya malaikatnya ya pegel tuh malaikatnya. Lu uripmu penak kok, tonton tuh sing rumah sakit geletak bojone, suaminya di ICU, istrinya di depan gak bisa masuk, di depan ICU gak bisa masuk, ngenteni gigit jari. Gimana nasibku, jadi janda atau tetap menjadi istri? Bingung. Kalau jadi janda nanti bagaimana bayar rumah sakitnya? Mumet. Lah kamu di rumah, anak, istri, suami kumpul bareng, walaupun makan nasi dicampur uyah, dulang-dulangan, iso karena sehat. Ngakak bareng, iso karena sehat. Lah kok gitu nggak disyukuri, masih sambat melarat, miskin susah. Masya Allah, hadir orangnya, hadir. Entah di mana, wallahu a'lam. Ya kalau nggak hadir berarti kan udah pindah ke akhirat. Selama masih di bumi namanya hadir, tapi insya Allah nggak di tengah-tengah kita, betul ya? Karena pelakunya adalah kita sendiri. Cok ngelek-ngelek orang liya, nggak usah jelek-jelekin orang lain. Kita ini loh ya kita. Kalau nggak punya duit itu ya Allah, kaya-kaya di kiamat. Padahal sehatnya luar biasa. Pemirsa, itulah yang saya rangkum dari apa yang disampaikan oleh yang hadir di majelis ini tadi saat saya nanya, apa hartamu yang paling mahal? Betul. Nah, semua itu nanti sehat yo ditinggalkan. Ya, anak ditinggalkan atau meninggalkan. Yang betul-betul membawa kita ke akhirat bahagia adalah ilmu. Ilmu ini harta yang termahal. Makanya awalnya manusia Nabi Adam alaihissalam itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala sehingga malaikat semua disuruh sujud gara-gara apa? Gara-gara Nabi Adam punya ilmu. Usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Malaikat ditanya A, B, C gak paham apa itu, gak ngerti. Nabi Adam yang dari awal di surga gak pernah meninggalkan surga, malaikat yang berkeliling dari alam satu ke alam yang lain, malaikatnya gak ngerti, Nabi Adam yang ngerti. Disitulah malaikat mengucap subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami gak punya apa-apa kecuali yang kamu ajarkan kepada kami. Iblis gak mau sujud, iblis dilaknat, iblis gak hormat sama ilmu, iblis gak memuliakan orang yang punya ilmu, iblis ingkar kepada orang alim. Maka sampai sekarang yang musuhin orang alim adalah iblis dengan menggunakan segala macam cara, bala tentaranya setan dan semuanya minal insi wal jin, baik manusia maupun jin dipakai oleh iblis untuk apa? Membuat manusia tidak sujud takzim pada ulama, tidak hormat kepada orang yang punya ilmu. Tapi ulama nggak minta penghormatan. Kenapa? Cukup penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah disampaikan lewat lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang baru cari ilmu belum jadi ulama. Baru cari ilmu itu kalau jalan cari ilmu, malaikat disuruh gelar sayapnya, ridwan bima yasna, karena malaikat senang dengan perbuatan orang yang cari ilmu. Bayangkan ini orang cari ilmu, yang punya ilmu seperti apa, yang udah jadi alim seperti apa, ta'zim sujud. Kalau dulu malaikat sujud pada Nabi Adam, sampai hari ini malaikat sujud kepada pewarisnya Nabi Adam, pewarisnya Nabi Musa, pewarisnya Nabi Nuh, pewarisnya Nabi Ibrahim, pewarisnya Nabi Isa, pewarisnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewarisnya para nabi. Maka malaikat yang dulu sujud pada Nabi Adam sampai hari ini akan sujud kepada pewarisnya para nabi, para ulama, menghormati, memuliakan, mendoakan. Makanya jangan samakan ya kita dengan para ulama. Para ulama ada malaikat yang mintakan ampun. Para ulama ikan-ikan di perairan diperintahkan oleh Allah Ta'ala khusus untuk istighfar, memintakan ampun kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Alhamdulillah,
45 menit sudah saya bicara. Nah sekarang saatnya saya ceramah. Tadi saya belum ceramah, sekarang boleh saya ceramah? Alhamdulillah. Jam 3 lewat 1 menit, bentar lagi asar ya. Saya ceramah nggak usah panjang-panjang. Tadi kan janji ceramah saya nggak usah panjang-panjang, betul? Ya, ini tadi mukadimahnya sudah cukup panjang. Bu, sudah paham? Alhamdulillah. Saya cuma mau kasih pesan satu aja. Dua pesan. Pesan yang pertama, saya mau nanya dulu. Punya Tuhan nggak? Siapa? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Satu-satunya Tuhan adalah Allah, dan utusannya Tuhan yang terbaik adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini banyak orang nggak paham kalau punya Tuhan. Nah, kalau punya Tuhan mestinya kan tenang ya. Kok bisa gitu, Beb? Ada satu cerita. Satu ulama lewat di pasar di masa paceklik. Masa paceklik semua orang bingung. Ya, ekonomi lagi hancur-hancurnya. Banyak orang nggak punya uang, nggak punya makanan. Kadang punya uang masih ada makanan, nggak punya uang masih ada makanan. Ini uangnya nggak ada, makanannya nggak ada. Susah semua orang. Tapi ulama tadi lewat satu pasar, lihat ada satu budak joget-joget, ketawa-ketawa, nari, nyanyi, joget-joget. Ulamanya akhirnya mandek, diparani yang joget tadi. Selesai nyanyi, selesai joget, joget-joget sendiri, nggak ada orang lain. Ditanya, semua orang ini lagi bingung dengan duit, bingung dengan makan. Kamu kok bisa ngakak-ngakak, ketawa-ketawaan, joget, nari, ini kenapa? Dijawab oleh budak tadi, lah ngapain saya ikut bingung? Awang saya ini budak. Nah, majikan saya itu juragan gandum. Selama saya itu ngabdi sama majikan saya, ya pasti saya dikasih makan sama majikan saya. Jadi nggak perlu saya bingung, karena majikan saya udah nyiapkan makan untuk saya budaknya. Selama saya jadi budak yang baik. Ulama tadi langsung geblak semaput. Budak tadi bingung, lah kok semaput, dikira mati, digoyang-goyangkan. Agak lama, setelah siuman ditanya, Bapak ini kenapa? Kok seperti ini? Dijawab, terima kasih. Kenapa terima kasih? Kamu udah ngasih saya ilmu yang mahal. Ilmunya apa? Kamu baru jadi budaknya juragan gandum, hatimu tenang. Oh, saya jadi budaknya Allah kok nggak tenang. Allah yang punya jagat raya, Allah yang punya semuanya. Asal saya ngabdi sama Allah ya pasti enaknya luar biasa. Itu namanya punya Tuhan. Nah sekarang punya Tuhan kok masih bingung gimana? Punya utang, punya Tuhan masih bingung. Suaminya begini, istrinya begitu. Punya Tuhan kok bingung. Seharusnya kalau punya Tuhan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata ya Allah. Kalau mau hatimu tenang, cukup ingat Allah. Yang bisa bereskan urusanmu Allah, yang bisa bereskan urusan saya Allah, yang bisa bereskan urusan kita Allah, yang bisa membuat hati kita tenang hanya Allah, yang bisa mencabut pangkatmu hanya Allah, yang bisa naikkan pangkatmu hanya Allah, yang bisa ngasih kamu duit hanya Allah, yang bisa mencegah seseorang menjadi perantara duit buat kamu hanya Allah, yang bisa ngerojok rezeki hanya Allah. Kalau udah seperti itu tenang. Kenapa? Karena Allah mudah dikontak, Allah mudah dihubungi, Allah maha memberi, Allah maha mendengar, Allah maha mengerti, Allah maha paham, Allah maha dermawan, Allah maha lemoh, Allah maha baik, Allah maha segala-galanya. Ud'uni astajib lakum. Allah yang ngomong kepada antum semua, kepada saya, kepada kita, panggil aku datang, aku jawab, panggil aku. Masya Allah. Begitu gak punya duit kita gak manggil Allah, yang dipanggil dagangan. Iya carane laku, kok gak laku-laku. Akal yang kita pakai bukan Allah. Kalau kita panggil Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah, kata Allah Ta'ala, perintahkan keluargamu sholat. Ajak anak sholat, ajak istri sholat, ajak suami sholat, ajak karyawan sholat, ajak yang bantu-bantu di rumah sholat. Tegakkan sholat di rumah masing-masing. Kalau kamu tegakkan sholat, ojo khawatir, kata Allah Ta'ala, kami yang beri kamu rezeki, dan kami tak pernah memaksa kamu ngasih rezeki orang lain atau dirimu sendiri. Aku yang urus semuanya. Makanya aneh kalau ada, dan alhamdulillah tidak ada. Kiai bingung duit nggak ono, walaupun nggak punya duit. Habib bingung duit nggak ada, walaupun nggak punya duit. Ustaz
Ustaz, bingung duit nggak ada. Walaupun nggak punya duit, kenapa? Karena punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang jamaah pengajian bingung. Ini tuh Pak Yai banyak utang tapi kok hidupnya bahagia ya. Utangku cuma sedikit tapi kok susahnya luar biasa. Kenapa? Karena punya Allah, punya Al-Ghani, Al-Ghani, punya Allah yang maha kaya, punya Allah yang maha mengayakan, sehingga hatinya tenang. Pasti ada jalan keluar, pasti Allah akan kasih, pasti Allah akan tenteramkan, pasti Allah akan tolong, pasti Allah akan, pasti, bukan kira-kira. Asal kita mau jadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ceramah saya, selesai. Kurang satu, tadi kan dua ya. Jadi pulang nanti ingat ya, punya siapa? Punya Allah. Lah kalau punya Allah yang sering dipanggil loh, ya Allah, Allah, adem hati, tenang. Yang kedua, mau selamat dunia akhirat, jangan kurang ajar sama orang tua kita masing-masing. Sehebat apapun ilmumu, sehebat apapun ilmu saya, sehebat apapun pangkat kedudukan kita, kekuatan kita, dikit saja kurang ajar sama orang tua, sebelum di akhirat, di dunia akan ditunjukkan sama Allah kehancurannya. Ngeri. Saya kedatangan tamu dari, ngakunya sudah dari mana-mana. Habib, saya udah ketemu para habaib dan para kiai, sudah dikasih amalan macam-macam, tapi ternyata ya hidup saya masih seperti ini saja, gak berubah-berubah. Ini kurang ajar orang ini. Kenapa? Mau ngeduh Habib sama kiai, kiai sama Habib, Habib sama Habib. Jadi dianggap amalannya Pak Yai Fulan, Habib Fulan nggak mandi, amalannya Habib Novel mungkin mandi, gitu kan ya. Ini modus kurang ajar tingkat tinggi. Maka saya jawab, amalanmu udah kebanyakan. Masalahnya bukan amalannya, kamunya. Amalan itu Al-Fatihah sama sholat udah cukup, tapi kamunya yang bermasalah. Mungkin, ayo dicek bareng-bareng. Coba saya cek bareng-bareng, bukan masalah pertamak atau pertalitnya. Nah kalau mesinnya rusak, mau dikasih bensin model apapun ya nggak jalan. Mungkin masalahnya akinya, bukan bensinnya. Maka saat itu saya nanya, ayahmu masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Ibumu masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Rumah ibumu di mana? Tetangga desa saya. Kapan terakhir kali kamu ketemu ibumu? Setahun yang lalu. Ya Rabbi. Nah, kenapa kamu nggak ketemu ibumu? Lah, saya tinggal di luar pulau, Bib. Saya tinggal di luar pulau. Ini lagi nyebrang ke Jawa, keliling cari doa. Nah, kamu tuh aneh. Nyebrang pulau, keliling Jawa, cari doa. Lah, padahal di tetangga desa ada sumbernya doa yang luar biasa. Ibumu sendiri. Datangi ibumu, sujud di kakinya, cium kakinya, minta maaf sama orang tuamu. Pasti beres urusanmu. Pasti, nggak mungkin nggak. Nah, kadang-kadang ini kadang-kadang, tapi sering terjadi. Nih yang di samping-samping saya nih, kalau Habib datang, masya Allah bangun semua, betul ya? Bagus. Kiai datang bangun semua, bagus. Cek kalau bapaknya datang bangun nggak? Cek kalau ibunya datang bangun tidak? Jangan ngomong nggak ngerti kok ya. Maksudnya diri masing-masing dicek. Betul. Azim ulama, muliakan ulama, agungkan ulama, tapi lebih agungkan orang tuamu, lebih muliakan orang tuamu. Kalau kamu masih menganggap ada doa setelah Nabi yang lebih hebat dari doa orang tuamu, maka doa yang lain tidak akan mustajab untukmu. Nah, kalau saya, ibu saya dulu, ayah saya dulu, ayah saya udah meninggal kan, cuman jasadnya yang meninggal, ruhnya kan masih hidup di alam barzah sana. Yo tak parani kuburani. Alhamdulillah kuburannya di rumah sendiri, jadi dekat, tinggal ngomong, ayah minta akan sama Allah. Kemudian saya samperin ibu saya, ibu doakan semoga panjang umur, sehat walafiat. Bu doakan saya begini. Baru saya keliling cari doa orang lain. Saya cari doanya para ulama yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Tapi nomor satu doa ibu saya, itu yang saya andalkan, bukan yang lain, bukan yang lain. Nah orang zaman sekarang enggak nih, banyak nih, masya Allah. Kalau sama temennya sujud-sujud, sama temennya senyum-senyum, ngomongnya diatur. Sama ibunya ngomongnya kasarnya luar biasa. Ada atau nggak ada? Ada atau nggak ada? Masya Allah. Kalau kirim pesan WhatsApp kepada temannya halus, sama ibunya dibuka saja tidak. Dibuka saja
rumah dipanggil sama ibunya, Duk, Le, ngacir begitu saja, jalan begitu saja, masuk kamarnya ditutup, dipanggil-panggil, teriaki terus, muncul teriakan dari kamar, anakmu kesel, ketilang. Masya Allah. Ya walaupun nggak sama seperti ini, mungkin lebih ngeri dari ini. Mungkin lebih ngeri dari ini. Nggak ada sukses tanpa bekti sama orang tua. Nggak mungkin jadi wali orang yang nggak bekti sama orang tua. Nggak mungkin surga didapat kalau dia nggak bekti sama orang tua. Allah udah haramkan surga dunia dan surga akhirat kepada orang yang durhaka sama orang tua. Bagaimana durhaka sama orang tua? Bantah itu durhaka. Jadi kalau nggak cocok diam saja, jangan dibantah. Bersuara gentak kasar sama orang tua, durhaka. Dipanggil denger, pura-pura nggak denger, durhaka. Makanya Al Habib Ali bin Ja'far Al Idrus Batu Pahat Malaysia almarhum waktu masih hidup ngomong ke saya sekitar tahun 2008 atau 2009, novel sampaikan ke orang-orang waktu saya sowan ke sana, sampaikan ke orang-orang. Banyak terjadi bencana di sana dan di sini itu dikira orang karena banyaknya ahli maksiat, judi, zina, mabuk dan lain sebagainya. Betul, judi, zina, mabuk itu penyebab bencana, betul. Tetapi yang paling ngeri ini, di setiap rumah ada pelaku kemaksiatan dan maksiat yang besar, tapi pelakunya nggak sadar. Kalau mabuk ada di setiap rumah? Nggak ada. Di Indramayu nggak ada orang mabuk. Orang zina nggak ada di Indonesia orang zina. Oh, kita kan nggak boleh nuduh orang zina, betul ya? Saya yakin di Indonesia nggak ada orang zina. Saya nggak pernah lihat, lihat orang mabuk, saya nggak ketemu, nggak ketemu orang judi, apalagi zaman sekarang judinya online, nggak kelihatan, ya kan judinya nggak kelihatan. Tapi kalau yang satu ini cek, hampir di setiap rumah ada dan minal kabair, dosa yang sangat besar. Apa itu? Durhaka sama orang tua. Anak bantah ibunya, anak bantah bapaknya. Masya Allah, kadang ada ibu sampai ngucap utang sama anak. Nah, ibu utang ya. Jawabannya, golek duit kangel. Masya Allah. Setelah itu jadi tagih, utang saya jadi urung bayar, harus utang meneh. Ini anak cap apa ini? Sampai bingung kita ngasih capnya nih. Ini anak yang gak mungkin bahagia dunia akhirat, nggak mungkin bahagia. Makanya untuk menghapuskan salah-salah kita sama orang tua, pesan saya satu, setiap habis sholat jangan tinggalkan doa ini, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sederhana doa saya kalau habis sholat tuh nggak neko-neko ya. Dua hal yang nggak mungkin saya tinggalkan insyaallah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang kedua, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dua ini insyaallah nggak akan saya tinggalkan. Yang pertama, tanggung jawab saya kepada orang tua saya. Yang kedua, tanggung jawab saya kepada pasangan hidup saya dan anak keturunan saya. Ini doa yang selalu saya pegang. Biar apa? Nanti di akhirat minimal saya dicatat anak yang bekti sama orang tua, suami yang ngerti tentang istrinya, ayah yang paham tentang anaknya, karena mintakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang ada sekarang banyak orang habis sholat yang dipikir duit. Allahumma hutang lunas.